Hai baby girl. Hello baby girl. Bonjour mademoiselle. Assalamualaikum. How was your nap? How was your nap? How was your nap? You know, Mama wants to make like tuna sushi bowl or tuna rice bowl, something like that, you know. But you already woke up from nap, so you need to accompany Mama. Okay? Okay, baby girl? Say hi to vlog. Hello, welcome back to ini cerita randomnya Mabel and Samuel vlog. Say hi. Hello everyone. Bonjour everyone. Hihihi. Rebahan dulu lah ya sama anak Wito ini, anak kita ini, Jadi Mama tuh hari ini mau nge-vlog baby. Mama mau bikin semacam tuna rice bowl gitu. Terus sambil cerita biaya lahiran di Kanada. Ya, oke. Biaya lahirannya kamu nih kemarin tanggal 10 Mei tuh. Iya, betul. Yuk kita cerita-cerita. But sebelum kita cerita-cerita, iya, Mama juga harus masak. Jadi kita cerita sambil masak ya. Tadinya Mama pikir baby will bobok siang lebih lama, tapi ternyata cuma sekitar 20 menitan. Iya, Mama tinggal tadi ke dapur. But it's okay. It's okay, weh. Kenapa mau nangis? Baby mau curhat atau mau nangis? Wih. Yuk. Kita ke dapur yuk. Potong wortel. Mima need to potong wortel. Jadi kapan hari itu ada yang nanyain berapa sih biaya lahiran di Kanada. Terus aku pengennya sih biasanya sih kalau ada yang nanya-nanya kayak gitu aku langsung pengen jawab di komen kan. Cuman aku mikir, gimana kalau kita ceritain aja sekalian sama ngevlog. Jadi vlog hari ini itu kita bakalan ngobrol tentang berapa sih biaya lahiran di Kanada. Aku nggak bisa menjelaskannya secara general ya, because this is just my experience, so aku hanya menjelaskan sepengalamanku aja berapa biaya lahiran di sini. Pas waktu aku ngelahirin, ini bocil bu. Jadi pas waktu aku lahiran kemarin itu, karena aku belum punya asuransi kesehatan khusus provinsi, itu kita harus bayar uang pribadi. Jadi di sini tuh biaya kesehatan tuh sebenarnya gratis, cuman kalian harus punya yang namanya RAMQ. RAMQ itu khusus ke asuransi kesehatan di provinsi tempat tinggalnya suamiku. Jadi untuk orang yang melahirkan, untuk check up ke dokter, untuk opnam atau apa, kalau kalian punya RAMQ itu bebas biaya, gratis. Sebenarnya nggak gratis sih, soalnya kan kita yang tinggal di sini yang kerja itu pasti bayar tax, so sebenarnya nggak gratis, but it's covered by government through the tax, something like that. Dan selama aku kayak check up, karena aku itu masih dalam proses permanent resident, jadi aku belum punya RAMQ. Selama aku follow up kehamilan kemarin, itu tuh pas awal bulan-bulan awal, kayak 3 semester awal sama 3 semester kedua yang awal-awal itu aku gratis. Aku nggak tahu kenapa kok bisa gratis, but it happened to me. Harusnya aku bayar kan, cuman aku nggak tahu kenapa aku bisa digratiskan. But yang nge-handle aku tuh awal-awal kehamilan nggak langsung dokter kandungannya, melainkan suster khusus ibu hamil, kayak gitulah, suster khusus ibu hamil, suster khusus kandungan, kayak gitu.
Terus setelah itu masuk ke akhir trimester kedua sampai mau melahirkan, aku baru ditanganin sama dokter spesialis kandungan. Dan itu aku baru bayar. Setiap kali bayar itu, setiap kali check up itu aku bayar sekitar $45. Atau kalau dirupiahin sekitar ya 500.000, 600.000 lah ya. Begitu. Terus pas kita kayak USG, terus tes darah, itu yang bayar itu USG bayar. USG cuma 2 kali aja, disaranin USG cuma 2 kali aja. Dan yang pertama itu USG habis sekitar $200 atau sekitar 2 juta 3 juta gitulah kalau dirupiahin. Terus USG kedua kita bayar sekitar $300. Setelah itu nggak disuruh USG lagi. Terus pas waktu tes darah itu aku bayar, jadi tes darahnya itu 2 kali. Yang pertama itu trimester pertama, yang kedua itu mau menjelang trimester ketiga. Dan bayarnya itu per tes blood, per cek darah itu sekitar $180. $180 kalau dirupiahin ya sekitar 2 jutaan atau 2,5 juta gitu ya. Kayak gitu. Kalau kalian punya asuransi kesehatan di sini, di Provinsi Quebec sini, kalian tes darah pun juga nggak bayar, gratis tis. Lalu aku sama Pak Su itu nggak ada rencana ke rumah sakit pas waktu lahiran itu naik ambulan. Mbak tiba-tiba karena kondisi yang tidak disangka-sangka datang, tiba-tiba kontraksiku itu sangat amat sakit banget. Dan aku udah aku bilang sama Pak Su aku nggak kuat kalau harus jalan ke mobil duduk, itu aku udah nggak kuat, nggak sanggup. For your information, rumah sakit tempat melahirkan sama rumah yang di sini itu sekitar 30 menit. Jadi aku bilang sama Pak Su aku nggak kuat kalau aku harus jalan ke mobil terus masih duduk di mobil atau apa, pokoknya nggak kuat. Udah benar-benar di ambang batas toleranku sama rasa sakit itu udah sangat amat kecil gitu. Akhirnya Pak Su putuskan untuk telepon ambulan. Kita pikir bayar ambulan itu sekitar sampai 10 juta atau 5 juta atau kayak gitulah intinya. Tapi ternyata setelah billnya datang, ambulannya itu bayarnya cuma sekitar $170 atau sekitar ya 2 juta atau 1.900.000 gitu. Dan itu ditagihnya nggak langsung. Jadi setelah aku keluar dari rumah sakit baru ditagih. Dan ambulan di sini itu nggak dibayar di rumah sakit, jadi dia kayak berdiri sendiri gitulah. Jadi kita bayar ke perusahaan ambulannya sendiri, nggak bayar ke rumah sakitnya. Enggak. Lalu untuk biaya melahirkannya sendiri itu pas waktu aku Baby, kenapa kamu ngangkat rokmu sendiri kayak gitu? Kenapa roknya diangkat-angkat? Mau ngapain? Ngapain rokmu mau angkat-angkat, Dok? Jangan diangkat-angkat lah, nak. Yang baik gitu loh. Nah, gini loh. Kan cantik. Gak usah mau angkat-angkat rokmu. Jadi biaya lahirannya itu waktu itu kita kan nanya ke mana, ke pihak administrasinya kan. Terus kita bilang aku belum punya PR, belum punya RAMQ, tapi aplikasi PR ku udah sampai di tahap ini, bla 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 kayak gitu kan. Terus mereka tetap bayar, mereka bilang. Dan biayanya itu satu malam itu pertamanya si adminnya ini bilangnya $30.000 Kanada. Satu malam itu biaya untuk hospitality-nya aja, nggak termasuk kayak obat atau penanganan khusus kayak misalnya minta dibius atau operasi, sama tidak termasuk biaya dokter gitu kan. Dan aku sama Pak Su itu langsung kaget, what? $30.000 Kanada, dan itu cuman stay aja tanpa biaya dokter atau apa. Kita kan langsung, $30.000 Kanada itu berapa? Sekitar 400 juta, udah ngalah-ngalahin biaya lahiran artis di Indonesia nggak sih? Dan itu tuh kamarnya tuh kamar biasa, bukan kamar yang VIP gitu, kamar biasa. Dan ya udah pelayanan biasa, nggak yang VIP kayak di Indonesia kan. Kalau di Indonesia aku kurang tahu ya biaya lahiran berapa, tapi yang jelas kayaknya kalau di Indonesia 30 juta aja udah VIP kan, pelayanan VIP kan. Aku sama Pak Su, astagfirullah, kita mau lahiran ini udah kayak mau beli tanah, udah kayak mau beli rumah kayak gitu kan. Udah bisa dapet rumah di Indonesia kan. Terus
kita pusing, kita coba untuk ngelobi ngelobi pemerintah kan buat bikin asuransi kesehatan, meskipun tahapan permanen residenku tuh masih sampai ini, masih belum tuntas gitulah. Tapi mereka bilang nggak bisa, belum bisa lah, pokoknya intinya belum bisa aku ini dapat asuransi kesehatan, mereka bilang begitu. Ya udah, kita stres berbulan-bulan, kita mikir kayak mana kita ini bayarnya. Terus akhirnya karena stres itu tadi, aku sempat sakit dan Pak Su juga, jadi kayak kita jadi kayak pokoknya jadi stres banget lah. Akhirnya kita mikir kayak gini, udahlah ngapain sih dipikir stres, malah nggak bagus buat janinnya kan, buat bayinya. Akhirnya kita mikirnya kayak gini, ya udah kalau emang itu rumah sakitnya itu emang harus bayar $30.000, ya udah kita bayar, nanti kita lobby bayarnya di kredit, nggak langsung cash, nggak langsung lunas gitu. Bisa jadi kalau misalnya di sini itu kalau misalnya kalian nggak punya uang atau apa, kalian bisa ngelobi pihak rumah sakitnya untuk bayarnya itu bertahap kayak gitu. Kita udah nanyain dan mereka bilang bisa, tinggal tinggal perjanjian aja kayak mana nantinya kayak gitu kan. Nah, selain kita udah dapat informasi itu, kita bisa bayar nyicil untuk bayar rumah sakitnya, kita juga cari informasi ke mana-mana, kayak misalkan rumah sakit yang lain gitu kan. Tapi rumah sakit yang lain, ada rumah sakit yang lebih murah sih, maksudnya nggak murah ya, lebih terjangkau lah. Cuman mereka maunya deposit dulu. Yuk ganti pampers dulu yuk sayang. Ding 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 ding. Ganti pampers dulu ya. Jadi ya kita pernah bandingin sama hospital yang lain, dan memang hospital yang lain itu lebih murah dan mereka terima pasien yang belum punya PR, belum punya permanent resident card atau belum punya asuransi kayak gitu. Cuman syaratnya mereka harus deposit dulu. Kita harus deposit dulu. Kita harus deposit sekitar 5 juta. Aku salah ngomong. Itu bukan 5 juta depositnya, tapi $5.000 Kanada atau sekitar 50 jutaan rupiah gitu. Sebelum melahirkan segala macam kita harus deposit, dan itu nanti belum termasuk biaya kayak dokternya atau penanganan khusus yang lainnya, nanti kita harus nambah kalau di rumah sakit yang lain itu. Sementara yang di rumah sakit yang satunya yang nggak perlu pakai deposit, itu kita bisa tinggal datang kapan aja, cuman gitu bayarnya sekitar nggak sekitar ya, $30.000 Kanada, like that. Dan setelah dipertimbangkan sana sini, kayak misalnya kalau kita mau pindah ke rumah sakit yang harus deposit itu tadi, kita harus mindahin file, kita harus proses lagi dari awal pendaftaran kayak gitu kan, dan lebih jauh lagi rumah sakitnya. Jadi kita putusin, ya udahlah kita di rumah sakit yang terdekat aja, 30 menit itu, meskipun harus bayar $30.000 Kanada. There you go, udah ganti pampers, udah bersih, enak kan? Kalau bersih kan enak ya. Ya susu dulu, anaknya mengantuk. Nah, terus lanjut biaya dokter kandungannya yang melahirkan itu biayanya sekitar awalnya dokter kandungannya itu kita kan tanya kan sama dokter kandungannya, "Dok, kita tuh belum punya asuransi, jadi kayak gimana nanti bayarnya?" Terus dia bilang, "Gak masalah, kamu nanti bayarnya itu cukup ke aku," dokternya bilang gitu. Jadi langsung ke dokternya, langsung nggak masuk rumah sakit kan, kayak yang tadi aku bilang. Jadi $30.000 Kanada itu nggak termasuk sama dokternya. Anyway, aku nggak jadi masak tuna rice bowl soalnya Pak Su pulang dari kerja dan dia bilang, "Ayo kita ke rumah kakeknya adik bayi buat makan dan masak di sini." Jadi walah aku di rumah papa mertua. Untung tadi aku belum buka tuna can ya, cuman bikin wortel sama ketimun aja. So ya, oke. Biaya dokter lahiranku itu awalnya $400 Kanada. Tapi berhubung aku masuk rumah sakitnya itu jam 1-an malam,
Jadi kayak dihitungnya kayak extra charge gitu lah. Dan akhirnya kita bayar $600 Kanada. Itu did we pay the doctor when I give birth like $600 with tax or $600 no tax, jadi nggak ada tax, jadi cuma 600. Apa sih Dek, kamu juga mau ikut cerita kah? $600 Kanada tanpa pajak, tanpa dipungut biaya pajak, langsung transfer ke rekening dokternya setelah melahirkan. Like beberapa jam setelah melahirkan gitu, dokternya masuk lagi ke kamar terus nagih biayanya $600. Terus selain dokter untuk melahirkan, aku juga bayar dokter anestesi karena aku memutuskan untuk dibius. Biusnya namanya epidural, dan awalnya dokternya itu bilang biayanya itu $1.500 Kanada. Tapi nggak tahu, tiba-tiba pas waktu kita mau bayar, dia bilang udah $1.000 Kanada aja, jadi diskon $500 Kanada. Nggak tahu kenapa, alhamdulillah rezekinya bayi kan, kayak gitu. Jadi totalnya berapa tuh? Biaya rumah sakit $30.000 Kanada. Gak ngerti. Comme quand tu forçais, là, que moi je forçais, là, t'aurais perdu, là. Genre, c'est pour ça que j'ai arrêté, genre, tu forces. Shawan. Drôle. C'est 50 pour pas que tu dépasses 60. Je roulais pas parce que je me suis pressé. It's too big for me only. La cause faisait chaud dans le char, Yeah, yeah. le tabarnak. Mon char, il était au soleil toute la journée. Fait qu'en décollant de la cour, j'ai baissé le cafetière puis j'ai donné un coup de fioul. Je dois avoir monté à 65. Rien de fou, là. Ouais, mais quand tu vas partir, là, pars ton char un petit peu. Spaghetti. What spaghetti is it? Alfredo? Non, ça marche. C'est des baguettes pour retour, genre. Ça va manger au chinois avec un macaroni, mon gars, tu lui donnes des pinces. Why you They hate that shit. No. You funny. You cute. Parle-en moins, Chris. Oh! La finale! Non, 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 pourquoi tu pleures tout le temps quand tu me regardes? Elle m'a regardé, elle a dit, ah non, pas. On se calme, on se calme. Hein? It's okay. Hey, t'es chill, là. Il a mal allé, toi, le café? Non. Il est big. Cup, cup, cup. Mama here. Il y a plus de shit, là. Kenapa sih? Kenapa? 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 Tadi tidur lo nyenyak. Tidurnya kayaknya enak. Kenapa? You have cash? Gak bisa sendawa kah? Baby gak bisa sendawa kah? Iya kah? Kenapa? Tuh lihat tuh. Nah, barusan ber. Oh. Siapa itu? Khadijah. Khadijah. Melorot HP-nya, Dek. Di tengah-tengah makan terus babynya bangun terus oe. Coba ditenangin, nggak bisa di sana, ya udah dibawa pulang. Aduh. Yuk lanjut cerita yuk sama teman-teman yuk. Jadi biaya dokternya, dokter lahiranmu berapa biayanya? $600. Terus dokter biusnya $1.000. Terus apa lagi biaya yang lain? Oh, biaya rumah sakit $30.000. Oke. Dari di awal di awal-awal
Di awal-awal tadi aku bilang kalau setiap check up $45 ya. Oke. Jadi berapa, Dek? Total jumlah pengeluaran, total jumlah biaya lahiran di Kanada berapa, Dek? Jadi ya kalau dirupiahin itu sekitar 350 jutaan atau 370 jutaan rupiah. Mama boleh nggak lanjut makan? Oke, enggak. Oke, enggak. Ya tadi kenapa juga sama uncle nggak mau diajak? Padahal uncle kan pengen nguyel-nguyel kamu. Sama kakek biasanya juga hihi. Kok tadi enggak hihi? Kenapa? Coba cerita kenapa, lagi nggak mood ya? You're not in the mood to do socialize? Yeah? You're not in the mood? Okay, you're not in the mood. Okay, Mima understand. Okay. 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 Okay Ya udah, sekian dulu vlognya. Anaknya agak rewel, aku mau mandiin dia. Terus habis itu kita bobo, mau boboin dia juga. So, thank you for watching. See you in the next random vlog. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Au revoir.